puasa. Kita jumpa lagi dengan traveling motivasi. Ya kalau gitu teh terlalu berlebihan. Kali ini traveling motivasi sedang jalan-jalan lagi, dan Anda bisa lihat kayak sebuah gitu. Ini suka malu di belakang saya ini saya sedang dalam perjalanan menuju satu destinasi antara Karawang dan Bogor. Dan kebetulan sekali pada perjalanan saya tidak terlalu ramai perjalanan, santai-santai saja, dan juga suasananya yang sangat cerah. Jadi belanja wae, beli wae gitu. Perjalanan serasa sangat menyenangkan bersama dengan pasangan saya, ibu dari anak-anak saya. Kami sedang menuju suatu tempat yang mana biasa didatangi oleh masyarakat untuk berwisata tentunya. Pada kesempatan ini untuk berjalan-jalan untuk melepaskan rasa penat, menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang begitu padat setiap hari. Dan kali ini atau hari ini kami mendapat kesempatan untuk pergi berjalan-jalan, bersantai, melihat pemandangan, lihat gunung, sawah, dan lain-lain, serta melihat orang-orang yang sedang bepergian juga. Terasa di kepala, terasa ringan, badan juga terasa enak. Karena apa? Santai dalam perjalanan, menikmati perjalanan itu sendiri sambil sesekali menoleh kiri kanan untuk melihat pemandangan yang indah. Teman-teman sekalian, selama saya melakukan perjalanan banyak sekali hal yang saya dapatkan, dan saya selalu menikmati setiap perjalanan saya. Untuk itu saya selalu menghimbau, menyarankan kepada anda semua agar tidak tegang, tidak tegang di keseharian Anda, habis beraktivitas di tempat kerja, kemudian bertemu keluarga, bertemu dengan anak-anak, mungkin aja namanya yang punya anak kecil, mungkin saja anaknya rewel karena perasaan tegang, perasaan capek dan lain-lain, membuat biasanya seseorang mudah terpancing untuk menjadi marah. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena itu pembelajaran kepada anak-anak Anda apabila Anda melakukan suatu tindakan di depan anak-anak Anda semua. Untuk itu, bagaimana caranya supaya beban hidup, beban pekerjaan, terutama bapak-bapak, biasanya sangat mempengaruhi pekerjaannya. Mungkin di kantornya ada masalah, yang menjadi sasaran adalah anak istrinya. Ini jangan sampai terjadi. Ini tidak boleh terjadi, karena itu juga termasuk menghambat rezeki Anda apabila itu Anda lakukan. Untuk itu pada kesempatan ini saya sarankan kepada Anda bahwa jika ingin sukses, ingin bahagia, karena sukses itu bukan berarti harta sebagai ukurannya, tapi ukurannya adalah hati, kebahagiaan yang ada di dada kita. Itu yang menjadi ukuran seorang sukses. Itu bagi saya. Karena apa? Saya pernah merasakan bagaimana menjadi orang kaya. Namun kekayaan itu sendiri bukan menjadi ukuran untuk menjadi bahagia.
Nah, kemudian saya mengalami satu perubahan, satu situasi yang ya mungkin jika orang lain mengalaminya pasti akan menjadi stres. Tapi itu tidak terjadi pada diri saya. Karena apa? Saya selalu sadar bahwa apa yang saya dapat semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya bisa semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita manusia ini cuma menjalaninya saja, ya. Tapi segala sesuatunya itu dari Allah. Dan tidak ada satupun yang terjadi pada diri kita itu karena kebetulan, tapi semua dalam rancangan Allah, semua dalam rencana Allah. Untuk itu, teman-teman sekalian, saya sangat menyarankan kepada anda terutama para pasangan muda, bagaimana caranya supaya selalu tetap berkepala dingin, terutama di lingkungan keluarga anda. Kalau sudah punya anak yang kecil, terutama yang masih balita, itu apa yang anda perbuat, apa yang anda contohkan kepada mereka, apa yang dilihat oleh mereka, maka itu akan melekat di kolbu mereka sampai tua nanti. Jadi artinya, jika anda melakukan satu kesalahan atau perbuatan yang mungkin tidak bagus untuk anak-anak, maka itu menjadi pembelajaran bagi dia. Karena guru yang terbaik bagi mereka, guru yang terdekat bagi mereka adalah kedua orang tuanya. Tapi dengan anda membiasakan diri, paling tidak seminggu sekali meluangkan waktu untuk jalan-jalan, insya Allah rasa stres yang ada di dalam pikiran, di dalam kepala kita akan sirna. Dan yang ada, kita selalu fresh dan berhadapan dengan keluarga kita, berhadapan dengan situasi pekerjaan yang mungkin sulit, apalagi keadaan pandemi saat ini. Tapi dengan adanya anda membiasakan diri untuk traveling atau jalan-jalan kemana saja, tidak harus ke tempat wisata yang bagaimana, tapi mengambil kesempatan untuk menyenangkan hati kita dan keluarga kita tentunya. Jangan hanya kita sendiri saja yang mau senang, tapi semuanya yang ada di dalam keluarga kita. Seminggu sekali kita kita mengambil kesempatan untuk jalan-jalan bersama anak istri. Itu saya kira sangat bagus sekali. Dan itu apabila anak istri hatinya senang, rezeki anda juga pasti akan lancar. Nah, dan anda juga di dalam mengambil keputusan, apakah di dalam keluarga maupun di lingkungan pekerjaan anda, pasti akan menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena tidak ada beban di dalam pikiran anda. Teman-teman sekalian, memang dalam hidup ini banyak sekali yang perlu kita pelajari. Apa yang ada di sekitar kita sebenarnya itu merupakan pelajaran buat kita. Kita belajar tentang bagaimana bertetangga dengan baik, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan keluarga kita, andai tolan kita, sanak saudara kita, dan lain-lain. Pergunakan kesempatan, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, bersilaturahmi mungkin sekali seminggu, paling enggak sekali sebulan mungkin dia kepada keluarga, sanak saudara kita. Jalan-jalan, karena apa? Dengan adanya kita selalu menjalin hubungan yang baik dengan mereka, maka pikiran kita juga selalu merasa nyaman. Tidak ada prasangka yang buruk jadinya. Akhirnya lama kelamaan terkumpul energi positif di dalam alam bawah sadar kita, karena kekuatan manusia terdapat di dalam alam bawah sadar kita. Apabila kita setiap saat kita selalu menghimpun kekuatan yang positif atau hal-hal yang positif,
dan kita membuang jauh-jauh hal-hal yang negatif, maka tidak mustahil akan menjadi kenyataan apa yang Anda selalu harapkan. Pasti akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang besar, dan memang itu ada. Setiap manusia punya kekuatan yang besar, sudah dilengkapi oleh Allah. Namun tidak semua manusia yang mampu untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia mengumpulkan tenaga-tenaga yang negatif, energi-energi yang negatif. Untuk itu bagaimana caranya? Dengan traveling, dengan jalan-jalan, akhirnya kita selalu bisa berpikir positif. Akhirnya apa juga yang menjadi keseharian kita, kita selalu menghasilkan hal-hal yang positif pula. Itu udah pasti. Kebetulan sekali di tempat saya, di rumah, hampir setiap hari ada orang datang ke tempat saya untuk bercerita, curhat tentang kehidupan, tentang pekerjaan dan lain-lain, macam-macam. Jadi saya memberikan saya selalu menghimbau kepada mereka, selalu menyarankan kepada mereka untuk membuang hal-hal yang negatif pada dirinya, agar menjadi seseorang yang yang berhasil, yang sukses dalam hidupnya. Karena apa? Apalah artinya kita diberi umur panjang oleh Allah, oleh Tuhan kita, jika umur itu tidak bermanfaat untuk siapa-siapa, tidak bermanfaat untuk apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, berikanlah hamba umur yang panjang, yang berkah dan manfaat. Kenapa kok demikian? Ya, apa artinya kita punya umur panjang jika tidak bermanfaat? Nah, untuk itu bagaimana caranya kita harus selalu bisa menghimpun kekuatan atau energi positif. Kita selalu berpikir positif. Jangan selalu begitu ada tamu yang datang, jangan-jangan seperti itu. Itu namanya pikiran yang negatif. Karena setiap manusia diciptakan sempurna di antara makhluk lain. Artinya apa? Setiap manusia itu baik. Tergantung bagaimana, dari sisi mana kita memandang. Dan kalau memang ada manusia yang tidak baik, tentunya bukan manusianya, tapi apa yang lengket, apa yang melekat di kepala mereka, apa yang melekat pada dirinya, itulah yang membuat mereka menjadi tidak baik. Dan ada lagi hal yang sering saya dapati, saya temukan, terutama kepada anak-anak yang mungkin memang kelakuannya kurang bagus. Banyak orang tua malah menjauhi dan bahkan memarahi anak-anak seperti itu, pemuda-pemuda seperti itu. Tapi seharusnya kita harus mendekatinya, kita harus kasihan kepada mereka, karena sesungguhnya mereka melakukan itu karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sudah baik. Tapi kalau orang tua mau mendekatinya dan berbicara dengannya, tidak sebagai musuh tapi sebagai sahabat kepada mereka, maka mereka akan pasti mendengar kita. Seperti itu yang biasa saya lakukan kepada para muda, menyampaikan kepada mereka. Kenapa mereka seperti itu? Ya tentu saja karena mereka belum pernah tua. Kalau dia sudah pernah tua, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kita orang tua, kenapa condong untuk menasihati yang muda? Karena apa? Memang kita pernah muda, kita tahu kelakuan mereka bahwa mereka itu salah. Nah, tapi kalau kita tidak berbicara kepada mereka, maka mereka pasti tidak akan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka akan menyangka apa yang mereka lakukan itu sudah baik. Teman-teman sekalian,
dengan traveling, dengan jalan-jalan, kita bisa menghirup banyak energi positif. Kita bisa melihat orang banyak, bertemu dengan orang banyak. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Kita melihat bagaimana mereka bercengkrama dengan sanak keluarganya yang dia bawa untuk berwisata. Yang mungkin di dalam kehidupan kita tidak memiliki yang seperti mereka. Mungkin kita bisa tiru, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang baik kita bisa petik sebanyak-banyaknya di setiap perjalanan. Dan jangan memetik yang negatif. Apapun yang Anda temukan yang sifatnya negatif, jangan masukkan di dalam benak. Sekarang kami Jauhkan. sedang Buang jauh-jauh. keluar kota. Tapi kumpulkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang Anda temukan di dalam perjalanan Anda. Maka Anda akan menjadi manusia yang hebat. Hebat di mata keluarga Anda, hebat di mata sahabat-sahabat Anda, dan juga pasti demikian juga di lingkungan pekerjaan Anda. Kenapa demikian? Karena Anda punya wawasan dan Anda punya pikiran yang selalu positif. Secara tidak langsung, walaupun itu tidak terlihat, tapi Anda seakan-akan mempunyai magnet untuk menarik orang banyak untuk datang, untuk senang kepada Anda. Artinya kalau banyak orang yang senang kepada Anda, otomatis jika Anda sebagai pedagang, maka Anda akan berhasil dalam mengelola usaha Anda. Itulah luar biasanya traveling. Karena banyak pelajaran, tapi bagi orang-orang yang mau belajar tentunya. Kalau hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar ingin hura-hura saja, tidak ada niat sedikit pun untuk belajar, mempelajari kehidupan, mempelajari apa yang kita temukan, maka itu tidak mungkin terjadi. Tapi segala sesuatu yang ingin kita kerjakan, seharusnya kita memang selalu niatkan untuk belajar dan belajar. Karena manusia yang hebat sesungguhnya bukan orang yang pintar, tapi manusia yang hebat adalah manusia yang sadar bahwa dirinya itu kurang dan mau belajar. Dan orang yang mau belajar pasti akan pintar. Tapi orang yang merasa bahwa telah pintar, dia sudah sampai di situ, dia akan malas untuk belajar karena dia merasa sudah pintar. Tapi manusia yang hebat sadar akan kekurangannya, mau merubahnya, mau belajar dan terus belajar. Dan mau mempelajari apa yang ada di sekitarnya. Karena memang banyak sekali pelajaran di sekitar kita. Begitu banyaknya ilmu yang saya dapatkan setiap saya berjalan kemana saja. Apakah di dalam kota, apakah keluar kota, apakah ke tempat wisata, saya selalu memetik sesuatu setiap perjalanan saya. Dan itu terhimpun di alam bawah sadar saya. Suatu ketika ada seseorang, ada teman, ada tamu yang datang bertanya tentang sesuatu hal. Alhamdulillah, belum pernah saya tidak bisa menjawab apa yang mereka tanyakan, apapun masalah mereka.
Kenapa kok demikian? Itu tadi, karena hasil daripada perjalanan saya. Dan saya mau belajar. Saya melihat tipe-tipe manusia yang bagaimana, karena setiap manusia punya watak dan tingkah laku yang berbeda-beda. Orang bersaudara saja watak dan kebiasaannya berbeda, apalagi antar manusia yang lain. Namun yang menyamakan kita semua punya akal pikiran. Kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu persamaan yang kita miliki. Dan sama-sama kita punya pandangan sisi baik dan sisi buruk. Namun jarang sekali kita bisa melihat sisi buruk kita, tapi sisi buruk orang lain yang sering kita lihat, yang sering nampak pada diri kita. Ini yang bermasalah. Seharusnya sisi buruk kita lah yang harus kita lihat, yang kita selalu harus cermati, dan kita harus kikis habis, kikis demi sedikit sampai habis. Tapi yang sering terjadi, kita bisa mengoreksi orang lain, tapi kita tidak pernah bisa mengoreksi diri kita. Ini berbahaya dalam kehidupan kita, apalagi di lingkungan pekerjaan. Kita akan bisa dimusuhi oleh siapapun. Tapi kalau kita bisa selalu kita mengoreksi diri kita selalu berusaha untuk mengikis habis hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan kita selalu merasa nyaman. Kenapa? Kita nggak punya pikiran negatif. Dan bisa dipastikan yang namanya sakit kepala, insya Allah tidak akan kita alami. Kenapa? Karena yang bisa membuat kita sakit kepala, pusing dan lain-lain, itu pikiran negatif, energi yang negatif yang masuk dalam diri kita. Untuk itu kita harus selalu berpikiran positif, agar kita menjadi sehat, agar kita selalu semangat, apakah di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan kita. Dan bisa kita diterima di segala kalangan. Kalangan atas bisa menerima kita, kalangan menengah bisa menerima kita, kalangan bawah bisa menerima kita. Kan enak. Teman-teman sekalian, coba apa yang saya sampaikan dalam video ini, coba Anda praktekkan. Dan pasti Anda akan merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Jika kita selalu berpikir positif, andaikan di rumah kita tidak punya apa-apa, kita cuma punya satu piring nasi dan semangkok sayur umpama, tapi karena pikiran kita selalu positif, maka apa yang kita punya saat itu, itulah kenikmatan yang luar biasa. Dan kita tidak mencari-cari yang lain. Kenapa? Apa yang ada sudah nikmat.
Tapi andaikan kita berpikiran negatif, maka seenak apapun makanan yang kita punya yang ada di hadapan kita, pasti tidak nyaman, pasti nggak enak, merasa ada aja yang kurang. Teman-teman sekalian, saya kira seperti biasa, jika teman-teman senang dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan Anda juga boleh membagikan kepada teman-teman Anda. Dan saya berharap Anda bisa memetik pelajaran di video ini, karena ini sangat berguna bagi Anda, dan tentunya juga berguna banget untuk saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.